Mari mengenal sistem tata surya kita. Apa sih tata surya itu? Tata surya adalah sistem planet yang terdiri dari matahari dan 8 planet yang mengelilinginya. Planet-planet tersebut adalah Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Mari kita bahas satu persatu mengenai matahari dan planet-planet yang mengelilinginya. Matahari. Matahari merupakan benda terbesar dalam tata surya dan menjadi pusat tata surya. Matahari merupakan sumber energi utama bagi kita karena panas dan cahaya yang berasal dari matahari memungkinkan adanya kehidupan di bumi. Matahari merupakan bola gas pijar yang suhunya tinggi sekali, bisa mencapai 6000 derajat Celcius. Permukaannya berupa lautan gas yang sangat panas. Unsur yang membentuk matahari adalah hidrogen 69,5%, helium 28%, karbon, nitrogen, dan unsur-unsur lainnya. Dalam sistem tata surya kita, matahari adalah sebagai pusat tata surya dan dikelilingi 8 planet, diantaranya Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Berikut gambaran dari sistem tata surya kita. Merkurius. Merkurius merupakan planet terkecil di tata surya, sekaligus yang terdekat dari matahari dan hampir tidak mempunyai atmosfer. Permukaannya dipenuhi kawah, tampak berlubang-lubang seperti permukaan bulan. Pada siang hari, suhu di permukaan Merkurius sangat panas, mencapai 400 derajat Celcius, dan sebaliknya, suhu pada malam hari sangat dingin, mencapai minus 200 derajat Celcius. Venus. Venus adalah planet terdekat kedua dari matahari setelah Merkurius. Planet ini tampak sangat mengkilap karena memiliki atmosfer yang tebal seperti awan putih yang menyelubungi permukaan Venus. Awan tersebut terjadi akibat dari pembakaran asam sulfat panas. Suhu siang hari di Venus mencapai 500 derajat Celcius. Tidak ada yang dapat hidup di planet yang panas dan beracun ini. Venus sering disebut bintang pagi atau bintang senja karena terlihat berkilauan di timur pada saat matahari terbit dan pada saat matahari tenggelam di ufuk barat. Bumi. Bumi adalah
planet terdekat ketiga dari matahari yang merupakan planet terpadat dan terbesar kelima dari 8 planet dalam tata surya. Bumi juga merupakan planet terbesar dari 4 planet di tata surya. Bumi terkadang disebut dengan Bumia atau planet biru. Bumi adalah tempat tinggal bagi jutaan makhluk hidup, termasuk manusia. Sumber daya mineral bumi dan produk-produk biosfer lainnya bersumbangsi terhadap penyediaan sumber daya untuk mendukung populasi manusia modern. Wilayah bumi yang dihuni manusia dikelompokkan menjadi 200 negara berdaulat yang saling berinteraksi satu sama lain melalui diplomasi, pelancongan, perdagangan, dan aksi militer. Mars. Mars adalah planet terdekat keempat dari matahari. Planet ini sering dijuluki sebagai planet merah karena tampak dari jauh berwarna kemerah-merahan. Ini disebabkan oleh keberadaan besi oksida di permukaan planet Mars. Mars adalah planet bebatuan dengan atmosfer yang tipis. Di permukaan Mars terdapat kawah, gunung berapi, lembah, gurun, dan gunung es. Lingkungan Mars lebih bersahabat bagi kehidupan dibandingkan keadaan planet Venus. Namun begitu, keadaannya tidak cukup ideal untuk manusia. Suhu udara yang cukup rendah dan tekanan udara yang rendah ditambah dengan komposisi udara yang sebagian besar karbon dioksida menyebabkan manusia harus menggunakan alat bantu pernapasan jika ingin tinggal di sana. Misi-misi ke planet merah ini sampai penghujung abad ke-20 belum menemukan jejak kehidupan di sana, meskipun yang amat sederhana. Jupiter. Jupiter adalah planet terdekat kelima dari matahari setelah Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Planet ini juga merupakan planet terbesar di tata surya. Jupiter merupakan raksasa gas dengan massa 1/1000 massa matahari dan 2,5 kali jumlah massa semua planet lain di tata surya. Ketampakan Jupiter yang paling dikenal adalah bintik merah raksasa, yaitu badai antisiklon yang lebih besar dari bumi dan terletak di 22 derajat sebelah selatan Khatulistiwa. Badai ini sudah ada paling tidak semenjak tahun 1831 dan kemungkinan dari tahun 1665. Model matematis menunjukkan bahwa badai ini stabil dan mungkin merupakan ketampakan permanen. Badai ini cukup besar sehingga dapat dilihat dengan menggunakan teleskop dari bumi dengan bukaan 12 cm atau lebih besar. Saturnus. Saturnus adalah planet ke-6 dari matahari dan merupakan planet terbesar kedua
di tata surya setelah Jupiter. Saturnus juga merupakan sebuah raksasa gas yang memiliki perak rata-rata sekitar 9 kali radius rata-rata bumi. Massa jenis rata-rata Saturnus hanya 1/8 massa jenis rata-rata bumi. Tetapi dengan volume yang lebih besar dari bumi, massa Saturnus tercatat 95 kali massa bumi. Saturnus terkenal dengan sistem cincinnya yang unik, yang sebagian besar terdiri dari partikel-partikel es dengan sedikit puing-puing batu dan debu. Uranus. Uranus adalah planet ketujuh dari Matahari. Uranus merupakan planet yang memiliki jari-jari terbesar ketiga sekaligus massa terbesar keempat di tata surya. Komposisi Uranus serupa dengan Neptunus, dan keduanya mempunyai komposisi kimiawi yang berbeda dari raksasa gas yang lebih besar, yakni Jupiter dan Saturnus. Karenanya, para astronom sering menempatkan Uranus dan Neptunus dalam kategori raksasa es untuk membedakan keduanya dari raksasa gas. Atmosfer Uranus serupa dengan Jupiter dan Saturnus karena kandungan utamanya adalah hidrogen dan helium, tetapi mengandung lebih banyak unsur es seperti air, amonia, dan metana bersama dengan sisa hidrokarbon. Atmosfer Uranus merupakan atmosfer planet dingin di tata surya dengan suhu terendah mencapai 49 Kelvin atau minus 224 derajat Celcius, minus 371 derajat Fahrenheit. Atmosfer Uranus mempunyai struktur awan berlapis-lapis dan kompleks, serta diperkirakan lapisan awan terendahnya terdiri atas air dan lapisan awan tertingginya terdiri atas metana. Bagian dalam Uranus sebagian besar terdiri atas es dan bebatuan. Kecepatan angin di permukaan Uranus dapat mencapai 250 meter per detik atau 900 km per hours, 560 meter per hours. Neptunus. Neptunus merupakan planet terjauh 8 jika ditinjau dari Matahari dan planet besar keempat berdasarkan diameter, yakni 49.530 km, dan terbesar ketiga berdasarkan massa. Massa Neptunus tercatat 17 kali lebih besar daripada Bumi dan sedikit lebih kecil daripada Uranus. Komposisi penyusun planet ini mirip dengan Uranus, dan komposisi keduanya berbeda dari raksasa gas Jupiter dan Saturnus. Atmosfer Neptunus mengandung hidrogen, helium, hidrokarbon, kemungkinan nitrogen, dan kandungan es yang besar seperti es air, amonia, dan metana. Astronom kadang-kadang mengategorikan Uranus dan Neptunus sebagai raksasa es. Untuk menekankan perbedaannya, seperti Uranus, interior Neptunus terdiri dari es dan batu. Metana di wilayah terluar planet merupakan salah satu penyebab kenampakan kebiruan Neptunus. Sementara atmosfer Uranus relatif tidak berciri. Sedangkan atmosfer Neptunus bersifat aktif dan menunjukkan pola cuaca.
Contohnya pada saat Voyager 2 terbang melewatinya pada tahun 1989, di belahan selatan planet terdapat titik gelap besar yang mirip dengan titik merah besar di bumi. Pola cuaca tersebut diakibatkan oleh angin yang sangat kencang dengan kecepatan hingga 2100 km per jam. Karena jaraknya yang jauh dari matahari, atmosfer luar Neptunus merupakan salah satu tempat terdingin di tata surya dengan suhu terdingin minus 218 derajat Celcius atau 55 Kelvin. Suhu di inti planet diperkirakan sebesar 5400 Kelvin atau 5000 derajat Celcius. Bagaimana adik-adik, sekarang sudah paham kan? Setelah menyimak pembahasan terkait materi tata surya tadi. Jika sudah paham, maka saya ucapkan terima kasih karena telah menyimak video ini dari awal sampai akhir. Semoga dapat menambah khazanah keilmuan kita semua. Tetap semangat ya adik-adik dalam menuntut ilmu dan jangan lupa jaga kesehatannya. Bye.